Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 100. Void God Realm gempar besar, dan sangat bising. Berita kemunculan anak nakal di Heaven Mending Pavilion seperti meteorit yang jatuh ke laut, dan menimbulkan badai besar. Ini dengan cepat menjadi topik diskusi terpanas. Sampai-sampai itu sudah memadamkan berita tentang Shi Yi memasuki institusi suci kuno. Hampir semua orang membicarakannya, dan beberapa berbaring di tanah sambil tertawa sementara yang lain memaki sekeras-kerasnya, namun, semua orang yang memahami masalah ini menghela nafas dengan sedih. Bocah iblis ini terlalu tidak jujur, dan memang agak terlalu boros pada anak ajaib seperti dia. Bagaimana pavilion mending surga bisa menanggung siksaan seperti itu? Ini benar-benar kesenangan yang luar biasa bagi orang lain. Saya rasa Heaven Mending Pavilion menangis secara emosional sekarang. Setelah diganggu oleh bocah iblis itu, gerbang gunung mereka hari ini mungkin akan penuh sesak hingga meledak. Ada hampir 9.000 orang yang lulus uji coba. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak bisa diam dimanapun dia pergi. Tidak heran Void God Realm bahkan tidak bisa menanganinya lagi dan mengusirnya. Itu benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Semua orang tertawa, karena masalah kali ini benar-benar menyenangkan. Selain korban Heaven Mending Pavilion, semua orang praktis tertawa sampai sudut mulut mereka berkedut. Banyak orang bersukacita dalam bencana ini, dan tidak bisa berhenti tertawa. Secara alami, ada juga orang-orang yang mengamuk, seperti 4 klan besar yang sebelumnya diperas. Saat ini, semua wajah mereka masih gelap, dan terus-menerus mengutuk. Mereka ingin membunuh si kecil secepat mungkin. Sulit bagi mereka untuk memunculkan kegembiraan apapun dari masalah ini, karena mereka awalnya juga menjadi korban. Mereka pernah dibuat menjadi bahan tertawaan karena ini. Berita tentang pavilion mending surga langsung menyapu seluruh negeri dan ditransmisikan ke semua jenis keluarga besar di negara-negara kuno. Ini mengejutkan semua orang di negeri itu, dan tidak ada yang mengira bahwa bocah iblis ini akan membawa gaya seperti itu ke tanah suci kuno. Saya merasa agak simpatik terhadap Heaven Mending Pavilion. Bagaimana mereka akhirnya bertemu anak nakal seperti ini? Benar, bagaimana menurut kalian? Akankah tanah suci kuno menghukum dan mengasingkannya atau tidak? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Mereka pasti tidak akan. Jika itu aku pasti akan merekrutnya ke sekolahku dan perlahan merapikannya. Kalau tidak, bukankah mereka akan membiarkannya pergi dengan mudah? Semua orang mengangguk dan merasa bahwa ini masuk akal. Banyak kekuatan besar yang mengincarnya dengan tamak. Jika mereka benar-benar mengusir anak ini, maka banyak orang lain akan mengambil kesempatan pertama untuk mencurinya. Void God Realm penuh dengan orang-orang yang mendiskusikan topik ini tanpa henti. Apakah ada yang ingin pergi ke Heaven Mending Pavilion? Sejak bocah iblis ini muncul, aku yakin dia akan segera terungkap. Salah satu dari mereka mengambil kesempatan pertama untuk menanggapi dan mengungkapkan niat mereka mengunjungi pavilion surga mending. Dia ingin sedikit memukuli bocah iblis itu dan melakukan hal-hal yang membuat dia marah. Bahkan ada beberapa yang terang-terangan menyatakan ingin membunuh si kecil. Sejak dia muncul, kita harus membunuhnya. Ini benar-benar bukan lelucon, dan mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia akhirnya mengekspos dirinya sendiri. Seseorang mengatupkan giginya. Semua orang tahu bahwa jika orang yang ingin mengambil tindakan bukanlah 4 klan besar, maka mereka adalah kekuatan yang tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk merekrut seorang jenius seperti itu. Kekuatan seperti itu lebih suka membuang si kecil daripada membiarkan pesaing memilikinya. Si kecil membangkitkan gelombang raksasa yang menarik perhatian banyak orang.
Situasi yang dia bawa ke Heaven Mending Pavilion secara alami akan membuat daerah ini menjadi tempat ketidakstabilan. Banyak orang memutuskan untuk pergi dan menuju ke sana. Meskipun anak ini tidak jujur, dia seharusnya tidak menarik konflik berdarah, kan? Orang-orang itu terlalu berlebihan. Akankah seseorang pergi dan menghentikan mereka? Ada. Orang tua ini akan menyelamatkannya terlebih dahulu, lalu memukulinya dengan keras. Hehehe. Beberapa kekuatan besar benar-benar pindah dan mengirim sekelompok ahli yang menakutkan, terutama keluarga menakutkan yang kehilangan penggemar berharga mereka sebelumnya. Darah mereka mendidih, dan karena informasi tentang dia akhirnya muncul, mereka benar-benar harus mengambil harta paling kuat klan mereka. Sementara dunia luar berteriak, Heaven Mending Pavilion hampir tidak bisa tetap tenang. Beberapa penatua hampir khawatir setengah mati, dan melihat petak gelap orang itu membuat mereka merasa pusing. Ada hampir 9.000 orang di sana, bagaimana mungkin mereka semua direkrut melalui gerbang gunung? Kekuatan atas telah memberikan perintah kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, karena merekalah yang bertanggung jawab atas acara kali ini. Saat ini, beberapa dari mereka sangat tertekan sehingga mereka memiliki pikiran untuk bunuh diri. 8 hingga 9.000 orang menunggu dengan cemas, dan semua tetua dari berbagai klan besar juga menunggu dengan penuh semangat. Ada terlalu banyak orang, penatua Xiong Fei mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia terganggu. Ini sangat biasa. Anak-anak kita semua jenius? Sekelompok tetua klan secara bersamaan berteriak. Rekan pembudidaya, tolong maafkan pria ini. Penatua Zhuo Yun menderita, dan dia berharap semua orang akan mengerti dan fleksibel. Kami memahami dan percaya bahwa anak-anak kami telah melewati ujian tersulit di Heaven Mending Pavilion, dan mereka pasti akan mempelajari simbol terbaik dan teknik berharga di sekolah. Para tetua dari berbagai suku pantang menyerah. Kali ini ada kesalahan. Anda tidak dapat memperlakukannya seperti itu nyata. Wajah seorang penatua menjadi gelap saat dia berbicara. Apakah pavilion mending surga yang murah hati benar-benar menarik kembali kata-kata mereka? Anda sendiri yang mengatakan bahwa sidang hari ini sangat sulit. Kalian memasang beberapa penghalang kuat di dalam persidangan, dan selama mereka melewatinya, mereka akan diterima sebagai murid. Mungkinkah Anda mundur dari kata-kata Anda? Jika berita ini keluar, reputasi Anda akan rusak. Beberapa tetua membuka mulut mereka, tetapi lidah mereka terikat untuk kata-kata. Mereka berharap bisa segera menangkapnya dan memukulinya setengah mati. Dia benar-benar pembuat onar. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Rekan pembudidaya, tidak apa-apa jika Anda melihatnya seperti ini, tapi mari kita bahas sedikit. Para tetua mengundang beberapa tetua dari klan besar ke samping untuk bernegosiasi dengan mereka dengan hati-hati. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menerima 9.000 orang ke pavilion surga mending pada saat yang sama, karena jauh melampaui perkiraan mereka. Dewa Perang Wanita Akademi Zhulu, serta jenderal perang yang dikirim oleh semua jenis kekuatan besar dengan sabar, menunggu di atas tembok. Mereka dengan hati-hati mencari si kecil, dan mereka sangat senang bahwa adegan seperti itu terjadi. Sementara dunia luar dalam kekacauan, si kecil berjalan melintasi hutan di medan perang kedua. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Ada cukup banyak orang yang masuk. Beberapa sebenarnya cukup bagus, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia sudah menemukan lebih dari 10 orang, dan beberapa dari mereka cukup kuat. Meskipun mereka tidak terlalu tua, mereka telah menetapkan beberapa jalan surgawi sejak lama. Dia bergegas melalui hutan lebat untuk mencari tablet yang tersembunyi di medan perang kedua. Tiba-tiba, bau darah menyerang lubang hidungnya, dan jantung si kecil melonjak. Di depannya, area di sekitar air terjun benar-benar berlumuran darah. Setengah tengkorak tergeletak di sana,
dan itu milik seorang pemuda berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Sisa tubuhnya benar-benar dimakan. Dia tidak maju lebih jauh. Dia berasumsi bahwa beberapa makhluk menakutkan seperti naga banjir bersembunyi di balik air terjun. 1 jam kemudian, dia tiba di rawa dan menemukan jejak pertempuran sengit di sini. Beberapa lengan berdarah yang patah berserakan di tanah tempat seekor buaya beristirahat. Itu sangat menakutkan dengan panjang lebih dari 80 meter. Angka kematiannya tidak rendah. Pria kecil itu mundur. Oh! Tiba-tiba, lolongan keras terdengar dari jauh dan membelah lumpur seperti tanah longsor atau retakan. Batu-batu gunung di sekitarnya semuanya dikirim terbang tinggi ke langit. Ada satu lagi. Si kecil terkejut. Sebenarnya ada lebih dari 1 binatang buas di sini. Yang ini adalah buaya yang lebih kuat yang panjangnya lebih dari 100 meter. Tubuhnya ditutupi sisik perak padat dan berkilauan dengan kilau logam dan dingin yang sedingin es. Itu melompat keluar dari dalam rawa ke arah si kecil. Shua! Gerakan horizontal si kecil sangat cepat, menghindari mulutnya yang besar dan berdarah. Dengan suara kaca, mulut besar yang menakutkan itu segera menghancurkan beberapa pohon kuno yang mencapai ke langit, dan bau darahnya menyebar ke seluruh area. Dengan suara honglong, buaya kuno itu segera memukul dengan cakarnya yang panjangnya 10 meter setelah mulutnya yang berdarah meleset dari sasarannya. Simbol berkedip di sekelilingnya, dan keganasannya meluap ke langit. Si kecil berada di udara, dan dia menendang cakar besar itu. Keduanya memiliki kekuatan dewa yang mengejutkan dunia, menyebabkan mereka berdua mundur ke belakang. Buaya kuno itu terkejut. Meskipun manusia itu sangat kecil, entah bagaimana dia memiliki kekuatan mengerikan yang bisa melawan tubuhnya yang panjangnya ratusan meter. Seseorang harus tahu bahwa itu telah berkultivasi selama bertahun-tahun sebelum mencapai tingkat ini. Si kecil mengulurkan 10 jarinya, dan 10 garis petir emas tebal meledak ke tubuh buaya. Bintik itu segera berubah menjadi hitam ketika sisik-sisik itu jatuh, memperlihatkan bercak daging dan darah yang tidak jelas. Buaya kuno itu sangat marah. Itu praktis berdiri di atas kakinya saat menerkam ke arah si kecil. Pada saat yang sama, simbol pada aligator besar lainnya bersinar, dan ia segera membantai. Pria kecil itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin melawan pertempuran sia-sia ini, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun 2 binatang besar itu tidak menyerah padanya, dan tanpa henti mengejarnya di sepanjang jalannya, menghancurkan pohon-pohon kuno saat mereka menghancurkan jalan mereka melalui hutan. Ao! Tiba-tiba, raungan harimau mengguncang seluruh pegunungan dari kejauhan. Itu mengejutkan pria kecil itu sampai-sampai rambutnya berdiri. Dia segera memikirkan kembali harimau hitam yang pernah menginjak puncak gunung dengan 1 cakar. Dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa niat untuk berhenti. Namun, mata buaya kuno yang terluka itu memiliki darah di depan matanya. Itu terus bertahan dan mencoba mengejarnya. Yang lain segera menenggelamkan diri ke dalam rawa setelah mendengar tangisan harimau. Hutan bergoyang, dan pohon patah. Batu-batu besar terbang di udara, menyebabkan semua jenis binatang buas berlarian. Saat makhluk ganas sepanjang ratusan meter ini mengejar, ia mengguncang seluruh area pegunungan. Peng! Tiba-tiba, sosok yang bersinar keluar dari samping. Seperti roh perang yang kuat, auranya sangat menekan, dan langsung menyerang si kecil dengan telapak tangannya. Dengan suara honglong, simbol terjalin, dan cahaya perak bersinar. Seluruh wilayah pegunungan bergetar, dan banyak pohon kuno runtuh. Beberapa 10.000 batu jin juga hancur berkeping-keping. Adegan yang sangat menakutkan ini bahkan mengejutkan si kecil. Orang-orang yang mampu masuk ke sini memang luar biasa, dan orang ini pasti dianggap sebagai orang yang menakutkan. Bahkan tanpa menoleh,
dia memukul dengan telapak tangannya. Setelah menggunakan kekuatan simbol peraknya, dia melompat dan menghilang ke ujung hutan. Orang di belakangnya tercengang. Anak yang melintas itu menakutkan. Apakah ini masih lompatan? Itu hanya tampak seperti dia terbang setelah dia langsung melompati seluruh gunung. Dia tidak berhenti. Simbol di bawah kakinya berkedip, dan cahaya perak menutupi tanah. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke arah yang berbeda untuk melarikan diri. Hou! Di kedalaman pegunungan, suara mendesis mengguncang langit. Seekor harimau hitam besar menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membuka permukaan gunung dengan setiap langkah. Ada 2 gunung yang menghalangi jalannya, tetapi mereka dihancurkan oleh cakarnya. Buaya kuno itu gemetar. Itu dengan cepat memburu lebih dari 10 makhluk besar sebelum berjongkok ke lantai. Itu sedikit gemetar saat menunggu turunnya Raja Binatang. Harimau hitam muncul dan menundukkan kepalanya untuk memandang rendah segalanya. Itu membuka mulutnya untuk menarik napas, lalu seberkas cahaya hitam bergolak saat menelan 10 mangsa di tanah. Setelah itu, ia menatap buaya berlumpur dengan jijik sebelum berbalik untuk pergi. Sepetak besar darah ditinggalkan oleh 10 mangsa di lantai, terus menetes seperti sungai kecil. Buaya kuno itu menerima kemurahan hatinya, dan melarikan diri ke kejauhan. Akhirnya, si kecil melihat tablet itu meringkuk dengan cahaya mengambang dan udara berkabut. Ini jelas merupakan harta karun karena begitu dia tiba, batu hitam itu terbang dan mendarat di tangannya. Ada beberapa baris yang diukir di tablet, mereka yang memiliki 2 batu surga mending akan lulus, dan mereka yang memiliki lebih dari 10 akan dididik dengan cermat. Saya hanya punya 1, tapi saya tidak lulus. Ini hanya mendorong saya untuk mencuri, gumam lelaki kecil itu pada dirinya sendiri. Dia menyadari apa artinya ini. Dia akan menjaga di sini dan menunggu orang lain untuk mencari tablet ini. Sementara itu, dia akan memeriksanya, sehingga dia bisa menggali beberapa rahasia. Namun, tablet batu itu tidak biasa. Itu memancarkan cahaya warna-warni, lalu dengan cepat terbang ke kejauhan untuk mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Ini untuk menghindari orang berkemah di loh batu. Ini memberitahu kita untuk bertarung di hutan dan saling memburu. Hati si kecil bergetar. Untuk menjadi murid jenius memang bukan tugas yang sangat sederhana. Tidak ada aturan di negeri ini, jadi bukankah itu berarti mencuri batu surga mending akan sangat berbahaya? Ada nyawa manusia yang dipertaruhkan di sini. Tidak heran orang itu diam-diam menyerangnya. Dia pasti menginginkan Heaven Mending Rocks. Saya tidak tahu berapa banyak jenius di medan perang kedua. Si kecil tidak dengan cemas bergerak. Dia mendorong jalan melalui hutan dan mencari jejak orang lain. Dia telah mencari melalui lebih dari 1 juta li gurun besar, jadi dia secara alami memiliki pengalaman indah yang jauh melampaui rekan-rekannya di dalam pegunungan. Selama dia berhati-hati dan bijaksana, dia pasti akan menakutkan. 1, 2, pria kecil itu dengan hati-hati menghitung. Setelah 4 jam, dia sudah menemukan 67 orang. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 100 orang jenius di pegunungan ini. Anak kecil yang baru saja menyerangku secara diam-diam itu cukup kuat, karena aku tidak benar-benar merasakannya. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi, gumam si kecil pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sepertinya tidak peduli lagi dengan hal-hal ini, dan dia berjalan menuju kedalaman pegunungan. Setelah dia melihat harimau hitam yang sangat besar itu, dia merasa mungkin ada beberapa barang bagus lainnya yang tersembunyi di dalam pegunungan. Di sebelah sarang binatang buas yang kuat, biasanya akan ada 1 atau 2 item roh. Ini adalah pengetahuan yang dia peroleh dari mengalami lebih dari 1 juta li gurun besar. Selama perjalanannya, dia telah mengambil tindakan beberapa kali.
Secara khusus, dia pernah memetik obat roh dari bawah perlindungan naga banjir es, dan pada akhirnya, dia dan King Feng dikejar selama 2 hari 2 malam. Setelah itu, mereka tidak pernah berani sembarangan melakukan hal seperti itu lagi. Ini adalah halaman belakang pavilion surga mending, dan si kecil berasumsi bahwa harimau hitam ini menjadi gila bukanlah masalah besar, lagi pula, daerah ini sedang ditekan oleh tanah suci kuno. Di kedalaman pegunungan, kabut berlama-lama. Pohon-pohon tua dan hutan celaka berdiri di sekitarnya, dan batu-batu besar diletakkan berantakan. Si kecil mendekati tempat tinggi yang tidak memiliki vegetasi. Aura mengerikan itu mencengangkan saat kabut hitam memenuhi tempat ini. Hanya dengan melihatnya, orang akan segera menyadari bahwa ini adalah tempat peristirahatan binatang buas yang sangat kuat. Dia harus berhati-hati dan bijaksana, jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Dia perlahan berjalan ke pedalaman hanya dengan sikap eksperimental. Dia tidak benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya. Tanahnya kering dan keras. Batuan padat yang diinjaknya telanjang tanpa ada yang tumbuh di atasnya. Dia akhirnya mendekati gua besar yang gelap gulita itu. Helai aura iblis meluap dari dalam. Ini tepatnya sarang harimau hitam. Sebenarnya ada obat yang berharga di sini. Si kecil terkejut. Di dekat pintu masuk gua, ada tanaman yang sangat menarik perhatian yang berakar di sana yang memancarkan bintik cahaya hitam. Seluruh wilayah ini tandus, dan ini adalah satu-satunya obat berharga yang tumbuh di samping gua harimau. Tentu saja, itu sangat eye-catching. Itu tidak tinggi, hanya 1 kaki panjangnya. Bentuknya seperti teratai hitam pekat yang diukir dari onis. Teratai setan hitam. Si kecil terkejut. Ini adalah obat berharga yang sangat langka yang tumbuh dengan menyerap aura iblis. Biasanya, tanaman ini adalah obat berharga yang sangat langka. Secara alami, itu menyerap aura iblis, tetapi itu masih obat roh. Namun, itu agak istimewa dalam arti bahwa itu jauh lebih kejam dan tirani daripada obat roh biasa. Yang ini secara khusus menyerap aura harimau hitam, membuat khasiat obatnya semakin kuat. Itu jauh melampaui obat roh biasa, dan yang satu ini bisa dianggap sebagai obat berharga yang bahkan lebih langka lagi. Saya baru-baru ini berkultivasi kerintangan. Saya seharusnya menerobos, tetapi saya merasa harus menunggu sebentar untuk mengumpulkan lebih banyak energi esensi. Sepertinya aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Si kecil sangat senang karena dia merasa bisa membuka jalan surgawi keenamnya. Kultivasinya akan maju dengan pesat sekali lagi. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memetik obat yang berharga ini tanpa kehilangan nyawanya. Beberapa orang telah mengincar teratai hitam ini sejak lama. Si kecil terheran-heran. Di atas batu besar di samping gua harimau hitam, ada deretan kata-kata yang mencatat usia obat ini. Ini adalah rekor yang ditinggalkan oleh Heaven Mending Pavilion. Si kecil merenung sejenak lalu menggerutu, aku sudah menggali tulang berharga dari wilayah ke-8, bisakah aku melepaskan teratai ini? Saya jelas tidak bisa, atau saya akan disambar petir dari surga. Dengan tatapan pencuri, dia menatap ke kiri dan ke kanan. Kemudian matanya yang besar bersinar saat dia berjingkat menuju gua harimau hitam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.